Ya kan, jadi langsung saja kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum kita baca sebuah ayat, Bapak Ibu Saudara, suatu ketika seorang bapak pulang dari kantor, ya kan dia lewat areanya, kebetulan lewat sebuah pasar, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sebuah pasar itu menjual aneka buah-buahan. Ya, dan salah satu buah yang jadi buah favorit saya juga, dia lihat ada yang namanya buah semangka, Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang senang semangka? Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, semangka. Dan kemudian dia datang, ya kan, ke penjual tersebut, dan dia katakan, ya kan, karena dia belum punya pengalaman banyak untuk memilih semangka yang baik, dia cuma tanya saja kepada penjual atau pedagang buah tersebut, "Pak, semangkanya bagus enggak?" Nah, tentu saja pasti namanya penjual pasti selalu menjawab bagus. Betul Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang bilang wah jelek jangan dibeli. Tentu saja dia akan selalu jawab bagus Pak. Ya kan, ini buahnya bagus. Bapak ini tanya kembali, merah enggak? Merah Pak. Manis enggak? Manis Pak. Oke, akhirnya dia beli satu buah semangka tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dia pulang naik motor, tapi kemudian apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan entah mengapa, ya kan, mungkin ada jalanan berlubang, tiba-tiba buah semangkanya pun jatuh ke jalan. Dan apa yang terjadi? Ketika buah semangka itu jatuh ke jalan, akhirnya buah itu pun terbelah. Dan betapa kesalnya bapak tersebut karena dia melihat ternyata semangkanya yang tadi dia pikir semangka yang merah, pasti merah itu manis, ya kan, umumnya Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata belum matang, masih banyak putih-putihnya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dengan kesalnya dia kembali mendatangi pedagang buah tersebut di pasar. Dengan kesalnya dia bawa, ya kan, buah semangka tersebut, ya kan. Gimana sih tadi katanya buahnya sudah matang, buahnya sudah manis dan pasti merah. Ya kan, kemudian dengan tenangnya si penjual ini berkata, "Loh Pak, kok buahnya belahnya seperti ini?" Ya kan, pasti ada sesuatu nih, ya kan. Kemudian bapaknya ini bilang dengan jujurnya, "Iya tadi buah ini jatuh di jalan, ya kan. Makanya saya bisa tahu ini buahnya tidak merah." Ya kan, kemudian pedagangnya dengan santainya lagi dia berkata, "Oh Pak, buah ini tadinya merah, cuman karena dia jatuh, ya terus dia takut, akhirnya dia pucat Pak." Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kan, bicara soal ketakutan, siapa di antara kita di tempat ini yang tidak pernah mengalami ketakutan? Boleh angkat tangannya? Ya, tentu kita semua pernah mengalami ketakutan. Ya. Di bulan Maret, ya kan, baru saja kita masuk tahun baru, mencoba punya berbagai macam mimpi, berbagai macam visi, tapi kemudian berita tentang COVID-19 datang. Bahkan sampai dengan hari ini berbagai macam, ya kan, tempat, ya kan, punya zona merah, zona hijau dan lain sebagainya, membuat kita menjadi apa? Takut. Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut itu berdosa atau tidak? Halo Bapak Ibu Saudara, saya rasa ya sebagai manusia yang normal, rasa takut, kita punya rasa takut itu berarti kita masih hidup. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Karena rasa takut itu adalah sangat manusiawi. Ya, kita takut berbagai macam hal di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana menghadapi ketakutan. Amin Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan menghadapi ketakutan. Oh ya, saya lupa pakai masker ya, jadi ngomongnya Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saya tahulah Bapak Ibu Saudara maksud saudara menghadapi ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ya, rasa takut itu wajar, ya kan, bagaimana orang tua, ya kan, bingung, takut, bagaimana anak-anak saya ini bisa nggak jadi anak-anak yang cerdas, setiap hari yang pintar tambah pintar mamahnya kok, betul nggak ibu-ibu, yang kerjain tugasnya mamah-mamahnya, ya kan, kita takut, ya kan, para pengusaha-pengusaha bingung, ya bagaimana ini pekerjaan, ya kan, omset semakin hari semakin berkurang, Bapak Ibu, modal semakin habis, bahkan aset pribadi harus terjual. Ada banyak hal di dunia ini yang wajar membuat kita menjadi takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya kan, sama seperti halnya kita lihat, saya akan bacakan sebuah bagian dalam Alkitab. Saya akan bacakan dalam kitab Kejadian pasal 15.
Kejadian pasal 15 mulai ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Ya, Kejadian pasal 15 saya baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada ketakutan dari seorang Abram. Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Kemudian respon Tuhan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, maksudnya Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apa respon Abraham terhadap ketakutan dia sebelumnya? Ayat yang ke-6 kuncinya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya rasa kita pada umumnya sudah tahu kisah bagaimana Abram ini, ya kan dia tidak punya keturunan. Segala hal dia sudah miliki, Bapak Ibu Saudara, harta benda, kekayaan, banyak pekerja-pekerja dia miliki. Semuanya kesuksesan dia sudah raih. Tapi satu hal yang membuat hatinya takut, dia tidak punya keturunan, dia tidak punya anak kandung. Bapak Ibu Saudara, bayangkan bapak orang beriman saja masih punya rasa takut. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara, betul nggak? Tetapi kalau kita tahu, ya kan di luar dari cerita mulai dari ayat 6 ini dan seterusnya, kita tahu bersama bagaimana Tuhan akhirnya menepati semua janjinya. Abram berubah namanya menjadi Abraham. Karena apa? Karena Tuhan tepati janjinya. Dia menjadi bapak orang beriman. Anaknya, dia punya anak kandung dan anak-anak rohani yang begitu banyak di seluruh dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melihat pada akhirnya bagaimana seorang Abram, ya kan di tengah ketakutannya, ya kan dia akhirnya mendapatkan jawaban atas setiap rasa takutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita menghadapi banyak ketakutan, ya kan, tetapi saya mau mengatakan kepada saudara, rasa takut itu sangatlah wajar. Tetapi kita mau belajar dari seorang Abraham, dia tidak terus, ya kan, hidup dikuasai oleh rasa takut. Orang yang hidup dikuasai oleh rasa takut, akhirnya rasa takut itu menjadi rasa ketakutan. Apa rasa ketakutan itu? Rasa ketakutan adalah suatu kondisi di mana pikiran, di mana hati, di mana tubuh semuanya dikuasai oleh rasa takut. Halo Bapak Ibu Saudara. Ya, takut itu boleh dalam porsi tertentu. Tetapi kalau terlalu banyak rasa takut, itu yang akan bisa menyebabkan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana Pak? Soalnya keadaannya seperti ini, wajar kalau tambah hari saya tambah takut Pak. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kuncinya bagaimana Abraham merubah rasa takut ini tidak menjadi ketakutan, tetapi menjadi janji yang Tuhan menjadi menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan saya yakin dan percaya setiap kita juga rindu ya kan untuk menerima setiap janji-janji yang Tuhan ya akan janjikan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sederhana saja Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita menghadapi ketakutan kita. Ayat yang ke-6 kuncinya seperti yang saya katakan tadi. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Setelah dia berargumen, dia nyatakan ketakutannya, Tuhan saya takut, saya nggak punya keturunan sendiri Tuhan. Ya kemudian Tuhan bilang, enggak, kamu akan punya keturunan kok.
Sesederhana itu Tuhan menjawab, dan sesederhana itu pula ya kan Abraham meresponinya. Respon Abraham yaitu, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. That's it Bapak Ibu Saudara, hanya sesederhana itu, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berkata, iya Pak saya juga percaya kepada Tuhan, tetapi toh nyatanya hidup saya tetap sukar, toh kenyataannya ketakutan saya ini masih mengikat hati saya Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya kepada kita semua, sebetulnya bagaimana ya kan rasa percaya kita kepada Tuhan? Jangan-jangan percaya kita ini belum tepat. Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Tuhan itu seperti apa sih? Ya, kata percaya di dalam bahasa Ibraninya itu aman Bapak Ibu Saudara, memiliki dua makna. Ya, pertama be faithful, artinya beriman penuh. Saya yakin setiap kita kalau ditanya di sini siapa yang beriman kepada Tuhan kita, saya percaya setiap kita yakin bahwa kita semua beriman penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu makna lagi yang mungkin banyak anak-anak Tuhan tidak sadar. Makna yang pertama tadi be faithful, beriman penuh. Tetapi makna yang kedua, kata percaya ini Bapak Ibu Saudara punya arti to support. To support ini artinya mempercayakan untuk dapat melakukan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tangkap ya kan pesan ini baik-baik. Ketika kita menghadapi rasa takut, yang harus kita lakukan adalah to support. Mensupport. Mensupport siapa? Mensupport Tuhan. Ya. Yang harus kita lakukan dalam menghadapi rasa takut adalah sederhana. Mendukung Tuhan melakukan apa yang bisa Dia lakukan. Halo Bapak Ibu Saudara, sederhana, mendukung Tuhan melakukan apa yang bisa Dia lakukan. Mungkin saudara bingung, saya akan jelaskan dengan ya akan referensi beberapa ayat. Dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat yang ke-13, saya bacakan Yesaya 42 ayat yang ke-13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Ya kan sebuah kalimat saya garis bawahi dikatakan Tuhan berperang seperti pahlawan, seperti orang perang, perhatikan ia membangkitkan semangat. Ketika Tuhan semangatnya bangkit, maka dia akan bertempur, dia mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya kan Tuhan ini membutuhkan dukungan semangat daripada kita. Kalau bapak-bapak suka bola ya, kita nonton bola, ada satu istilah yang sudah sangat biasa, dikatakan bahwa supporter adalah pemain bola ke-12. Betul nggak? Jadi yang di lapangan ada 11 orang yang bertanding, tetapi sebetulnya ada satu lagi selain 11 orang, yaitu penonton itu sendiri yang memberikan support. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan minta sederhana. Dalam kita menghadapi rasa takut, Tuhan ingin kita seperti supporter bola, menjadi pemain ke-12. Menjadi penonton bola itu mungkin ya kan dia bisa gampang saja berkata, wah nggak benar nih, ayo cetak gol dong. Dia semangatnya, wah semangat 45 Bapak Ibu Saudara. Dia mungkin bisa marah-marahin itu pemain bola kalau dia ngegocek bolanya nggak betul, kasih umpannya nggak betul. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya dan artinya mungkin saja pemain atau supporter bola ini mungkin ya kan nggak bisa sama sekali bermain bola. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika 11 pemain ini memenangkan pertandingan bola, ya kan mereka dalam press conference-nya selalu berkata, terima kasih buat para supporter, pemain ke-12 kami. Ya kan, yang memberikan semangat kepada kami sehingga kemenangan ini kami persembahkan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, tahukah
Inilah rahasianya bagaimana kita menghadapi ketakutan dan mengubah ketakutan menjadi kemenangan. Ketika kita menjadi supporternya Tuhan, membangkitkan semangatnya Tuhan, kita nggak perlu bertempur sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang akan bertempur dan Dia akan memberikan kemenangannya kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Perhatikan, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow. Tuhan bilang, udah diam saja, kamu di tempat duduk, kasih semangat kepada saya, kamu tinggal terima beres. Masalahmu aku selesaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Sesederhana itu ketika Abraham berkata, maka percayalah Abraham. Dan janji Tuhan digenapi. Percayaan di sini bukan sekedar di mulut saja Bapak Ibu Saudara. Percaya di sini bukan sekedar oke, saya datang ke gereja. No Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika kita mendukung Tuhan, sekalipun mulut kita tertutup masker, tubuh kita kan gak terikat. Ketika kita memuji Tuhan, kita bangkitkan semangatnya Tuhan. Menari buat Tuhan kita, melompat buat Tuhan kita. Sesederhana itu kita membangkitkan semangat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tanya kepada para WL dan singer tadi. Kalau saudara mereka sudah semangat, haleluya puji Tuhan, loncat-loncat. Ya kan saudaranya, nah mamaneh lah capek. Semangat gak kira-kira para WL singer? Halo? Nah saudara jangan lihat WL singernya. Lihat yang di hadapan saudara, Tuhan yang sedang menari buat kita. Dan Tuhan membutuhkan dukungan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Berdoa dengan sungguh-sungguh, menari dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Kenapa hal yang sederhana ini, ya kan, kenapa rahasia ini yang begitu sederhana tetapi nyatanya tidak terjadi dalam kehidupan kita? Yesaya 30 ayat 15, saya bacakan. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, udah santuy, orang bilang sekarang santuy aja, ya kan kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara tinggal diam, ya kan justru itu menjadi kekuatan kita. Ya karena disitulah Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan bergerak. Tapi masalahnya kita kebanyakan ayat ini cuma dibaca gak full, gak penuh. Ada satu kalimat terakhir yang seringkali tidak terbaca. Kalimat terakhir saya baca, tetapi kamu enggan. Ya, disuruh diem doang kok, disuruh kasih semangat doang kok. Tapi masalahnya Tuhan yang bilang, bukan pendetanya, bukan Bapak Gembala, bukan Ibu Gembala, bukan WL. Tapi Tuhan yang bilang, tapi kamu enggan. Kita terlalu banyak kata tapi. Tuhan bilang, udah percaya aja, udah diam saja, support saya aja dengan doa-doamu, dengan pujianmu, dengan tarianmu. Ya tapi Tuhan gimana, ini masalahnya ada di depan mata, tapi gimana Tuhan besok cicilan, tapi gimana Tuhan besok harus sudah bayar anak-anak sekolah, tapi gimana Tuhan, terlalu banyak tapi Bapak Ibu Saudara. Akhirnya yang tadinya kita tinggal diam terletak kekuatan kita tidak terjadi. Halo? Ya, sama halnya, sekali lagi saya ambil contoh Bapak-bapak, kalau kita berjalan, ya kan naik mobil, Bapak-bapak nyetir mobil berdua dengan istrinya. Saya mungkin, saya memprediksi ada satu hal yang paling membuat Bapak-bapak sebel. Kalau kita sedang nyetir nih, istri sebelah kiri kita, ya kan apa yang kira-kira membuat para Bapak-bapak sebel? Jengkel, ya.
Halo bapak-bapak, ya kan saya coba baca pikiran bapak-bapak yang membuat paling kita sebel ketika kita nyetir, istri kita bilang, awas pak, ada orang pak sebelah kanan pak, awas pak sebelah kiri pak, ya itu lihat sen kiri sini pak, awas pak rem, nyaho tuh. Bapak-bapak rasanya gimana kalau digituin sama ibu-ibunya? Jengkel, betul nggak bapak ibu saudara? Udah tahu saya tuh bisa nyetir, bukan kemarin sore nyetir. Semakin kita banyak intervensi suami kita, semakin pikiran ya kan para suami ini nggak akan bisa beres. Jangan-jangan kita bisa nubruk, bukan ya kan? Gara-gara kenapa tadi istri-istri terus mau intervensi. Nah istri-istri di sini gambaran kita. Seringkali kita mau intervensi caranya Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara, Tuhan cepetan atuh. Saya kan sudah puasa Senin Kemis, ya kan sudah puasa 3 hari full, masa belum dijawab-jawab? Pengen ngatur caranya Tuhan. Tuhan kan saya sudah melayani belasan bahkan puluhan tahun. Ya kan kemudian komplain sama Tuhan. Pengen intervensi Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan hal sederhana ini yang sering kali kita lakukan sehingga hidup kita dipenuhi oleh rasa takut, dan tidak melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Halo? Iya atau iya? Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ya kan saya senang dengan ibu tadi yang kesaksian. Mana ya? Di belakang sana. Ibu bilang, saya ambil keputusan, saya fokus sama Tuhan. Ketika dia dengar berita dari dokter. Betul Bapak Ibu Saudara, sering hali yang menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika kita lebih sering memikirkan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita lupa untuk mempercayai bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara, kalau saudara percaya, ya kan tidak ada yang bisa tidak dia lakukan. Cuman satu kuncinya, support saja, dukung saja Tuhan melakukan apa yang dia bisa lakukan. Ketika hal itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, ya kan, dia keluar berperang seperti pahlawan. Amin. Kita nggak usah jadi sok pahlawan. Kita bukan Iron Man Bapak Ibu Saudara. Gak perlu saudara makan odading cakwe mang oleh Bapak Ibu Saudara untuk jadi Iron Man. Tuhan sendiri yang jadi Iron Man buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya ngomong-ngomong memang cakwe mang oleh ini memang enak Bapak Ibu Saudara. Itu tempat nongkrong saya waktu zaman SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya kan, di tempat di sana saya suka bolos, suka bandel. Itu tempat nongkrongan saya. Saya pikir dari dulu memang cakwe ini enak banget. Tetapi kok kenapa ya kan nggak viral-viral ya kan, mungkin zaman itu belum ada yang namanya handphone Bapak Ibu Saudara. Ya atau mungkin zaman itu belum ada Iron Man Bapak Ibu Saudara. Tetapi lagi-lagi sebagai penutup, percayalah, mungkin kita bukan Iron Man. Kita nggak punya kekuatan, memang kita tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan adalah Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma pengen kita terima beres. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Karena di saat itulah Tuhan yang akan gantikan kita untuk berperang. Amin Bapak Ibu Saudara.